Dia merasa ada tangan dingin yang memegang pundaknya. Tony juga mendengar bisikan suara anak kecil yang berkata, Pak, kasih aku pesan aja. Alkisah. Cerita kali ini mengisahkan tentang seseorang yang mempunyai banyak harta, tetapi pelitnya minta ampun. Di tengah dinginnya hembusan angin dan salju, seorang pedagang yang sangat sukses baru saja keluar dari kantornya. Ketika dia keluar, dia melihat ada seorang anak laki-laki yang duduk di trotoar. Bajunya lusuh dan jelek, tubuhnya menggigil kedinginan. Pak, kasih aku 1 sen aja. Jangan ganggu aku. Teriak Tony sambil naik mobilnya. Tony bisa dibilang salah satu pedagang yang paling sukses di kota itu. Dia memiliki banyak uang dan rumah yang besar. Tapi sifatnya sangat pelit. Saking pelitnya, dia bahkan tidak pernah memberikan sepeser pun kepada yang membutuhkan. Setiap kali orang bertanya tentang sifatnya itu, jawabannya selalu sama. Aku tidak suka membayar orang menjadi pemalas. Sorenya, ketika dia pulang ke rumah, dia melihat anak kecil itu lagi, berdiri di depan pagar rumahnya. Pak, kasih aku 1 sen saja. Apa sih? Minggir. Tony refleks mendorong anak itu dengan kasar agar dapat masuk ke dalam rumahnya. Dari dalam rumah, Tony makan malam sambil melihat anak kecil itu menggigil kedinginan di jalanan. Dia tidak peduli. Paginya, ketika dia berangkat kerja, anak kecil itu masih ada di depan pagarnya. Pak, kasih aku 1 sen aja. Tony sudah malas menjawab dan mengacuhkan anak itu. Dia hanya menancap gas mobilnya. Sorenya, Tony kembali melihat anak itu menunggu di depan pagar. Merasa sangat terganggu dan muak melihat anak itu. Tony merongoh kantongnya dan mengambil 1 sen. Nih, makan tuh 1 sen. Sekarang pergi dari sini. Tony melempar 1 sen itu dengan penuh amarah. Anak itu mengambil 1 sen yang dilempar Tony dan pergi tanpa berkata apa-apa. Setelah kejadian itu, Tony mengira anak kecil itu akan datang lagi dan meminta uang kepadanya. Tapi dia tidak melihat anak itu keesokan harinya, di kantor maupun di rumahnya. Baguslah, nggak ada yang ganggu aku lagi. Anehnya, malam itu Tony dibangunkan oleh sesuatu yang aneh. Dia merasa ada tangan dingin yang memegang pundaknya. Tony juga mendengar bisikan suara anak kecil yang berkata, Pak, kasih aku 1 sen aja. Tony berteriak dan melompat dari ranjangnya. Dia menyalakan lampu dan mencari sekelilingnya. Tidak ada siapapun. Mungkin kau mimpi buruk. Sudah. Istrinya berusaha menenangkannya. Tony mencoba untuk tidur lagi, tetapi tidak bisa. Hati dan pikirannya tidak tenang. Gelisah memenuhi pikirannya. Lalu, dia mulai mengingat sesuatu. Kejadian yang pernah terjadi berpuluh-puluh tahun yang lalu. Ketika dia masih kecil, dia dan gengnya adalah tukang bully di sekolahnya. Ada seorang anak laki-laki yang setiap hari mereka bully. Ejekan yang ia lontarkan dan pukulan yang ia keluarkan perlahan muncul kembali di ingatannya. Anak kecil itu terkenal miskin. Bajunya dekil dan lusuh. Itu menjadi alasan utama kenapa anak kecil itu menjadi sasaran utama Tony dan gengnya. Ingatan Tony sedikit buram karena kejadiannya sudah cukup lama. Dia tidak ingat wajah anak laki-laki itu. Paginya, Tony langsung bangun dari tempat tidurnya dan mencari album sekolahnya. Tony kaget. Ingatannya kembali setelah melihat foto album sekolahnya. Anak laki-laki yang ditemuinya selama ini, wajahnya sama persis dengan anak kecil yang meminta-minta di depan rumahnya. Perlahan, Tony ingat momen terakhir kali bertemu dengan anak laki-laki itu. Dia dan gengnya sedang membuli anak itu seperti biasa. Dia menggeret anak itu ke sungai dekat sekolahnya dan memukuli anak laki-laki itu.
Setelah mengambil uang jajannya yang hanya 1 sen, mereka melemparkan anak itu ke sungai di tengah musim dingin. Setelah itu, Tony tidak pernah melihat anak itu lagi. Tony dan gengnya menganggap anak itu pindah sekolah karena tidak tahan dibully dan mulai melupakannya. Hari itu, Tony dilanda rasa takut yang luar biasa. Dia tidak bisa tidur dan tidak punya nafsu makan. Dengan hati-hati, Tony membuka pintu depannya. Jantungnya berdebar kencang, berharap ini semua hanya pikirannya. Tapi ketika dia melihat anak kecil itu muncul lagi di depan pagarnya, nafasnya seakan berhenti. Mata anak itu seperti menusuk jiwa Tony. Tony pun berlutut dan memohon maaf dari anak laki-laki itu. Apa yang kau mau dariku? Itu sudah lama sekali. Kami semua masih kecil. Kenapa kamu datang ke tempatku? Waktu itu kan banyak orang yang terlibat. Bukan cuma aku sendiri. Jadi bukan salahku. Anak kecil itu hanya diam dan menatap Tony. Tony refleks merongoh kantongnya dan mengeluarkan semua uang yang ada. Nih ambil, ini semua yang ada di kantongku. Anak kecil itu mengambil uangnya dari tangan Tony yang gemetaran dan pergi. Tony merasa lega. Perasaan tidak karuannya mulai hilang dan nafsu makannya kembali. Dia merasa sudah menembus kesalahannya. Malamnya, Tony bangun karena haus dan pergi ke dapur untuk mengambil minum. Tapi Tony berhenti di depan lorong dapur. Dia melihat seperti ada bayangan sosok anak kecil yang bergerak di kegelapan. Kasih aku 1 sen. Kasih aku 1 sen. Tony mendengar suara teriakan yang dibisikkan ke telinganya. Tony yang ketakutan lari terbirit-birit keluar rumahnya dan menaiki mobilnya ke bank. Dia menunggu semalaman sampai bank itu buka. Lalu dia mengambil semua uang yang dia miliki. Bahkan Tony sampai menjual semua rumah, mobil, dan harta bendanya yang lain. Seluruh uang yang dia punya dia masukkan ke dalam karung. Tony berjalan di kota, luntang-lantung memanggul karung yang penuh uang. Tidak lama, Tony melihat ada anak kecil itu lagi menghalangi jalannya. Pak, kasih aku 1 sen aja. Tony yang sudah ketakutan dan seperti orang gila langsung menaruh karung yang berisi semua hartanya itu di depan anak kecilnya. Ini semua uang yang aku punya. Ambil dan jangan ganggu aku lagi. Sama seperti biasa, anak kecil itu mengambil uang Tony dan pergi tanpa berkata apa-apa. Malamnya, Tony yang sudah kehilangan seluruh hartanya menggigil kedinginan di pinggir jalan. Dia memeluk selimut bututnya sangat erat, berusaha untuk tidur dalam dinginnya salju. Tiba-tiba, Tony mendengar suara langkah kaki dari belakang yang berhenti tepat di belakangnya. Tony berbalik, ingin tahu siapa yang mengganggunya. Tapi dia melihat anak kecil itu lagi. Kamu mau apa lagi? Aku sudah kasih semuanya. Semuanya. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi yang bisa aku kasih. Cuman itu yang aku punya. Tony berteriak histeris. Anak kecil itu tersenyum dan berkata, Gak, itu belum semuanya. anak kecil itu menjulurkan tangannya dan menusuknya ke dada Tony. Ini baru semuanya. Anak kecil itu tersenyum sambil memegang jantung Tony yang masih berdetak.